Mengapa demonstrasi bertajuk No Kings muncul serentak dan meluas di berbagai kota Amerika Serikat? Gelombang protes itu tidak berdiri sebagai reaksi spontan, tapi sebagai akumulasi ketidakpuasan terhadap arah kekuasaan di bawah Donald Trump. Lebih dari 3.000 aksi berlangsung serentak di seluruh negara bagian Amerika, melibatkan jutaan orang, menjadikannya salah satu mobilisasi politik terbesar dalam sejarah modern Amerika. Demonstrasi ini menandai perubahan penting. Kritik terhadap pemerintah tidak lagi bersifat sektoral, tetapi telah bergerak menjadi penolakan terhadap model kepemimpinan itu sendiri. Data survei menunjukkan bahwa tingkat penolakan terhadap Donald Trump telah mencapai sekitar 60%. Angka ini tidak sekedar statistik, ia mencerminkan krisis legitimasi yang nyata. Kekuasaan formal masih berdiri, tetapi penerimaan sosialnya mengalami erosi yang dalam. Slogan No Kings memuat makna yang tegas. Tidak ada figur yang boleh berdiri di atas sistem. Dalam konteks ini, protes diarahkan bukan hanya kepada kebijakan, tetapi kepada bentuk kekuasaan yang telah dianggap berubah menjadi personal dan dominatif. Di titik ini, ironi sejarah muncul tanpa penutup. Narasi rezim change Donald Trump untuk Iran ternyata berubah, berbalik ke dalam dirinya sendiri sebagai tuntutan domestik terhadap kepemimpinannya. Kritik terhadap Donald Trump tidak hanya datang dari arena politik, tetapi juga dari ruang kultural. Figur seperti Robert De Niro tampil sebagai suara publik yang keras, disusul oleh Mark Ruffalo, Alec Baldwin, Susan Sarandon, serta Rosie O'Donnell yang memperluas daya gaung gerakan ini. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa penolakan telah melampaui institusi dan masuk ke dalam kesadaran kolektif. Kebijakan luar negeri Donald Trump menjadi salah satu pemicu utama. Perang agresi terhadap Iran tak hanya memicu ketegangan global, tetapi juga mempercepat ketidakpuasan domestik. Dalam logika yang tajam, kebijakan yang dimaksudkan untuk mengubah arah kekuasaan di Iran justru memicu tuntutan perubahan kekuasaan di dalam negeri Amerika sendiri. Disinilah titik balik itu terlihat jelas. Ketika sebuah pemerintahan mengarahkan tekanan keluar dengan narasi perubahan rezim, tetapi pada saat yang sama menghadapi delegitimasi internal yang luas, arah tekanan itu berbalik. Bukan Iran yang berubah rezim, tetapi justru kekuasaan di Amerika sendiri yang menghadapi tekanan menuju perubahan. Donald Trump di ujung tanduk. Demokrasi masih berjalan secara prosedural, tetapi kepercayaan sebagai fondasinya mengalami keretakan. Gelombang No Kings memperlihatkan bahwa kekuasaan yang kehilangan legitimasi tidak langsung runtuh, tetapi mulai digerogoti dari dalam. Dan tekanan itu mencapai titik tertentu. Yang dipertaruhkan bukan lagi kebijakan, melainkan arah kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks ini, Donald Trump tidak hanya menjadi objek kritik, ia menjadi pusat dari sebuah paradoks. Upaya perubahan rezim yang diarahkan ke Iran berbalik menjadi tekanan perubahan rezim di dalam negeri Amerika. Refresh your mind.